ayat Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 25. Kisah Para Rasul ayat 27 pasal 27 ayat 25. Saya membacakannya kepada kita. Saya baca dari ayat 20 dan hendaknya kita melihatnya di dalam Alkitab kita masing-masing. Dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 20 sampai 26 saya membacakannya kepada kita. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam screen yang ada. Ayat 20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, dan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Nah, tadi saya udah katakan di awal bahwa tema kita adalah suara Tuhan dalam pergumulan. Suara Tuhan dalam pergumulan. Saya yakin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan pasti pernah mengalami yang namanya bergumul. Pasti pernah mengalami kesukaran di dalam kehidupan kita. Tingkatannya itu bisa beda-beda ya. Ada mungkin masih level ya misalnya diatasi atau bisa lebih gampang, bisa juga lebih rumit sedikit, bahkan bisa juga ada juga level di mana itu sudah paling puncak, dan terkadang reaksi kita itu bisa jadi panik, stres, bahkan juga bawaannya bisa macam-macam. Bisa menangis, bisa marah-marah, nggak karuan, emosi yang tidak terkontrol, bahkan bertindak serampangan. Sampai-sampai apa aja yang ada di sekitar kita menjadi pelampiasan. Bisa jadi itu barang-barang yang ada di sekitar, bisa jadi itu hewan peliharaan. Begitu kita marah langsung tendang atau apalah. Bisa juga jadi mungkin juga orang-orang yang di sekitar kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga mungkin pelampiasannya istrinya, anaknya, atau suaminya kalau ibu-ibu, atau orang tua kalau anak yang mengalami, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Dan
akibat dari pergumulan itu yang tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan konflik, bahkan menyebabkan relasi kita dengan yang lain bisa rusak. Oleh apa? Oleh karena tindakan kita tadi yang bukannya menyelesaikan pergumulan, bukannya menyelesaikan dengan baik, tetapi malah menambah kepada kita persoalan itu, pergumulan itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, lanjut slide yang berikut, saat sedang bergumul, apa sih yang paling kita harapkan terjadi? Apa sih yang paling kita rindukan? Pasti Bapak Ibu mungkin punya jawaban, oh kalau lagi bergumul itu, atau barangkali mungkin sekarang itu ada yang lagi bergumul akan sesuatu ya. Ya kalau memang ada ya puji Tuhan, berarti firman Tuhan pagi ini tepat sekali bagi Bapak Ibu Saudara. Saat sedang bergumul, yang sering kita harapkan terjadi, sering kita rindukan terjadi adalah pergumulan itu kalau bisa diangkat cepat-cepat. Tidak mungkin ada orang yang bilang, Tuhan, tambah lagi dong lebih lama, atau nambah lagi dong masalahnya. Tidak mungkin. Kita juga mungkin menjawab, oh bisa segera dapat solusi atau jawaban. Bisa segera diberikan penghiburan, mungkin kalau dalam keadaan sedih. Bisa segera diberikan kekuatan, tidak apa-apa, masalah apapun, pergumulan apapun, tetapi yang pasti saya diberikan kekuatan melalui itu. Atau juga yang kita rindukan, bisa Tuhan secara tiba-tiba berbicara langsung kepada kita, mengarahkan kita, mengontrol kita, sehingga kita bisa melalui pergumulan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu suara Tuhan dalam pergumulan, kita mestinya hal pertama yang harus kita pastikan adalah bahwa kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Tanpa itu, mana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan. Mestinya dahulu kita memiliki hubungan yang intim, yang baik, dan juga kepekaan terhadap suara Tuhan. Mengapa demikian? Karena seringkali kita sulit membedakan mana suara Tuhan, mana suara saya, suara hati saya yang akibat tertekan oleh pergumulan itu, dan mana juga bisikan setan. Suara Tuhan, suara hati saya akibat tertekan, dan juga suaranya yaitu pribadi yang satu. Selain itu, kita juga mesti mewaspadai ya suara hati kita. Kadang-kadang di dalam suara hati kita juga itu bisa dipakai oleh iblis. Itu tidak jarang, itu suara hati yang akibat putus asa, akibat tertekan olehnya, maka kita hal itu dipakai oleh iblis untuk mengontrol, menguasai, bahkan membawa kepada kehancuran. Sehingga seperti yang saya katakan di awal, tadi dia dapat pergumulan, dia dapat kesukaran dari luar, lalu datang ke rumah marah-marah nggak jelas, akhirnya anggota keluarga yang jadi sasaran, akhirnya relasi rusak, akhirnya semakin jauh. Nah, berkaitan dengan teks yang telah kita baca tadi, dengan tema suara Tuhan dalam pergumulan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita. Pertama, pergumulan, dalam pergumulan Tuhan berbicara. Wow. Dalam pergumulan Tuhan berbicara. Emang bisa.
Iya bisa. Ingat, untuk dapat memahami ini, kita mestinya pertama-tama sepakat dahulu bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu berkuasa mengatur segala sesuatu. Dia juga mengontrol segala sesuatu. Artinya, tidak ada satu hal pun yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar izin Allah. Jadi kalau kita mungkin saat ini atau ke depan mengalami pergumulan, itu artinya Tuhan tahu. Tuhan tahu berarti Dia mengizinkan itu. Dia mengizinkan itu. Bisa macam-macam alasannya. Dan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, kita mestinya bertanya, Tuhan sebenarnya sedang bicara apa dalam pergumulan, dalam kesukaran yang kita alami. Tuhan bisa saja bicara menegur. Mungkin kita punya kesalahan-kesalahan dengan anggota keluarga, dengan teman kita, dengan tim di mana kita berada, dengan sahabat kita. Bahkan lebih jauh lagi kita tarik, bisa saja menegur karena ada hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Mungkin kita jarang berdoa, akhirnya dengan itu kita berdoa. Bisa juga melatih. Yang namanya kehidupan ini perlu latih. Itu proses. Kita ini dari sejak bayi itu perlu dilatih terus, mulai dari merangkak sampai bisa jalan, sampai sekarang bisa lari. Bahkan mungkin berkilo-kilometer bisa. Itu karena apa? Terlatih. Bisa sampai berlari karena mengikuti proses tadi, latihan tadi demi latihan yang ada. Bisa juga untuk menguji. Seseorang untuk bisa naik level, dia harus teruji. Dan itu kita dalam kehidupan sehari-hari bisa menemuinya. Seorang bisa dinyatakan naik kelas 2 dari kelas 1, dia harus diuji dulu. Sehingga dia naik level. Dalam perjalanan iman kita juga, itu bisa terjadi. Pergumulan berbicara untuk bisa menegur, melatih, menguji, bahkan yang lebih spektakuler lagi, bisa itu menyatakan kemuliaan Allah. Loh, kok bisa? Iya bisa. Untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah bagi kita. Sebagai contoh, di dalam Yohanes 9 di sana dicatat ada seorang buta dari sejak lahir yang dilihat oleh Yesus. Nanti dia akan sembuhkan. Para murid pada saat itu datang bertanya kepada Yesus, Guru, siapa yang berdosa? Orang ini, yang buta ini, atau orang tuanya? Siapa yang berdosa? Yesus bilang, no, bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah hendak dinyatakan di dalam dia. Dia mengalami buta dan akhirnya Tuhan datang, itu menjadi media di mana tanda-tanda keilahian Kristus dinyatakan. Tanda-tanda bahwa Yesus membuktikan kepada orang di sekitar bahwa Yesus itu bukan hanya sebatas manusia biasa, bukan hanya sebatas nabi, bukan hanya sebatas guru biasa, tetapi dia sekaligus sebenarnya adalah Allah. Orang itu melalui kebutaannya, akhirnya Yesus mendemonstrasikan suatu kuasa pada saat itu. Yang harusnya orang-orang di sekitar yang menyaksikan itu langsung percaya, oh ini Allah yang telah dijanjikan yang akan datang. Itu contoh pertama. Dan yang kedua,
Mungkin Bapak Ibu bisa atau pernah mendengar cerita Lazarus, di mana ketika Lazarus sakit, hendak mati, dikabarkan kepada Yesus. Yesus bilang apa di sana? Itu penyakit biasa. Itu di Yohanes 11. Itu penyakit biasa yang akan mendatangkan kemuliaan Allah. Lagi-lagi sama persis. Lazarus mati. Maria dan Marta meneteskan air matanya. Mereka bergumul pada saat itu. Tapi itu juga menjadi media di mana Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Dia membangkitkan Lazarus untuk menyatakan tanda-tanda bahwa saya ini adalah Allah yang telah dijanjikan, yang akan menebus dunia dari dosa. Sama persis dengan yang terjadi pada kisah para rasul 27 ini. Itu mendatangkan kemuliaan Allah juga. Kalau kita lihat di perikop-perikop sebelumnya, Paulus itu sebenarnya sedang dalam perjalanan dalam suatu masalah. Dia mau naik banding kepada kaisar. Dia ditentang oleh orang-orang Yahudi karena pelayanannya. Karena dia ikut Tuhan. Dia dicap sebagai penyesat. Pergumulan mereka, kesukaran yang mereka alami di situ itu terjadi. Salah satunya adalah dari pihak Paulus untuk menyatakan siapa dia dan siapa Tuhan yang dia percayai. Makanya di ayat 24-25, dan ia berkata, jangan takut Paulus. Ini adalah dia bicara melihat yang dia lihat. Engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka sesungguhnya oleh karunia Allah, engkau oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Dia harus dalam kehidupan. Dan semua orang karena Paulus, dia harus selamat. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Itu menjadi kesempatan di mana Paulus menyaksikan tentang kuasa Allah. Lu jemput itu di kampus yang dia selama ini. Dan di situ Allah dimuliakan. Sebelumnya mereka menolak perintah Paulus. Di ayat 10 di sana dicatat bahwa Paulus menasihatkan mereka, kita harus membatalkan perjalanan ini. Karena apa? Kita akan mengalami kesulitan, kesukaran, bahkan kerugian. Mereka bilang no, ini kita bakal selamat. Ayat 11, pimpinan yang menjadi pimpinan mereka dalam perjalanan pada saat itu, dia lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda dibanding kepada Paulus sebagai hamba Allah. Itu menjadi kesempatan Allah menyatakan kemuliaan. Sekaligus di pihak lain, di pihak orang-orang yang satu kapal dengan Paulus yang tidak percaya kepada Allah, itu menjadi teguran juga bagi mereka. Woi, kamu segera bertobat. Allah yang Paulus sembah adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi, seperti yang kita lihat di sini, ketika pergumulan itu terjadi, mestinya dalam pikiran kita mesti bertanya, apa maksud Tuhan di balik pergumulan itu? Apa maksud Tuhan? Tuhan sedang bicara apa? Sedang menegur saya? Sedang melatih saya kah? Sedang menguji saya? Atau hal lain? Termasuk apakah Allah mungkin sedang menyatakan kemuliaannya, sedang memakai saya? Mungkin kita berpikir, oh nggak enak dong, saya yang menderita, dia yang dimuliakan. Yang memang kita terpanggil untuk itu. Kemudian, jangan lewatkan pergumulan tanpa belajar apa-apa daripadanya. Jangan. Sayang sekali, kita udah menderita, melewati itu, lalu lewat begitu saja tanpa
ada pelajaran yang kita petik dari Tuhan, yang kita dapatkan dari Tuhan. Ingat bahwa orang-orang hebat bukanlah produk gampangan. Bukan soal perasaan kita sakit, kita sayang diri. Orang-orang hebat bukanlah produk gampangan. Tetapi mereka pasti terlahir dari pergumulan dan kesukaran. Jadi pastikan itu Tuhan bicara apa. Yang kedua adalah sikap yang benar ketika dalam pergumulan. Seringkali ketika berada di dalam pergumulan, seseorang mengambil sikap yang salah. Slide berikutnya. Seringkali dalam pergumulan seseorang mengambil sikap yang salah. Ada yang emosian, stres, panik, bahkan mengakhiri hidupnya. Main ayunan tapi di leher. Itu biasanya ibu-ibu atau wanita-wanita sering sekali. Ada juga kasus-kasus laki-laki itu. Main ayunan kok di leher. Aneh kan? Akibat dari apa? Salah mengambil sikap. Tidak tahu bagaimana yang seharusnya dilakukan. Atau mungkin tahu tapi terlalu menekankan perasaannya tadi kan. Sayang diri dan lain sebagainya. Akhirnya udah saya memilih ini. Makanya kita mesti sangat hati-hati. Paulus dan orang-orang seperjalanan dengan dia juga mengalami situasi di mana mereka putus harapan. Coba Bapak Ibu lihat di ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Mereka saat itu juga mengalami yang namanya putus harapan. Udahlah, kita ini mati. Pasti mati. Tetapi oleh karena Allah datang, dia menguatkan, dia melawat mereka melalui kehadirannya kepada Paulus, hambanya yang diurapinya secara khusus. Di ayat 21 di sana Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudaranya, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tidak berhenti di situ ya, hanya menyalahkan orang. Dia bukan menyalahkan orang. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap apa? Bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi sikap yang seharusnya kita ambil adalah tabah hati. Bukan sakit hati, bukan ciut hati, dan apalah yang negatif-negatif yang lain. Tabah hati artinya teguhkan hatimu. Miliki semangat, bangun semangat, harus ceria. Tadi mereka putus asa, putus harapan. Tetapi Paulus berkata, tabah hati. Dan itu diulang lagi di ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Tabah hati di sini itu merupakan satu perintah. Kalau Bapak Ibu menyelidikinya dalam kitab suci itu sebenarnya perintah, bukan pilihan. Bukan pilihan. Artinya ketika dalam pergumulan, apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, kita harus tabah hati. Kuat, teguh, harus ceria, harus semangat. Kemudian taat kepada pimpinan Tuhan. Dia telah menjanjikan keselamatan mereka di ayat-ayat sebelumnya. Namun Paulus bicara selanjutnya di ayat 26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di suatu pulau, di salah satu pulau. Tuhan berjanji kalian pasti selamat. Tetapi ikuti aturan mainnya.
damparkan kapal ini. Tidak hanya berhenti di situ. Kalau Bapak Ibu lihat, baca ayat selanjutnya, ketika mereka udah merasa dekat dengan daratan, mereka mencoba-coba untuk berenang. Paulus bilang, ayat 31, bagian B di sana dikatakan, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Mereka coba dengan usahanya. Paulus bilang, jika kamu tidak tinggal di kapal ini, kamu pasti binasa. Jadi, apa? Harus taat. Ayat 34, karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Perlu juga makan. Nah, habis ini barangkali yang belum makan, makan ya. Perlu makan untuk kuat dalam pergumulan. Maka Bapak Ibu yang sudah bergumul, jangan murung, jangan mogok makan. Kita perlu kekuatan. Tabah hati, ini perintah. Dan juga harus taat kepada pimpinan Tuhan. Sikap yang salah hanya akan membuat keadaan semakin rumit, bukan menyelesaikan. Semakin rumit, itu pasti. Dan kemudian, pemeliharaan Allah haruslah dibarengi dengan ketaatan. Allah menjanjikan, tidak ada satu orang pun yang dapat binasa kecuali kapal. Tapi ikut, taat. Taat apa? Damparkan kapal. Jangan coba-coba menyeberang sebelum waktunya. Jangan mogok makan. Makanlah. Jadi pastikan pagi hari ini, ketika kita sedang dalam pergumulan, mungkin saat ini atau ke depan, kita mengambil sikap yang benar. Terakhir, yang ketiga, yang paling ditunggu-tunggu. Mempercayai suara Tuhan yang memberikan kepastian. Mempercayai suara Tuhan yang memberikan kepastian. Dunia menawarkan ketidakpastian. Siapa saja bisa saja berjanji tapi tidak bisa menepati. Mungkin si A berjanji kepada si B. Besok kita ketemu ya di tempat ini. Tetapi walaupun memang bukan niatnya untuk mengingkari janjinya, bisa aja dalam perjalanan pulang dia udah nggak ada. Mungkin ada insiden terjadi atau kecelakaan. Selalu ada kemungkinan untuk tidak terjadi. Makanya saya katakan tadi di awal, dunia menawarkan ketidakpastian. Sesetia apapun manusia bisa saja ingkar. Mungkin bukan dari pihak dia, bukan karena kesengajaan. Tetapi oleh karena keterbatasan tadi, dia nggak tahu bakal terjadi apa di kehidupannya ke depan. Tetapi kabar baiknya adalah jika Tuhan berfirman, jika Tuhan berjanji, itu pasti. Amin. Itu pasti. Tidak ada potensi, tidak ada kemungkinan tidak terjadi. Itu pasti terjadi. Makanya kita mesti mempercayai suara Tuhan. Ayat 25, Paulus berkata, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Allah telah berfirman kepadanya dalam kondisi sulit itu, dalam kondisi sukar itu. Tetapi tidak langsung serta-merta langsung tiba-tiba udah nyampe di daratan. Tidak. Tidak tiba-tiba langsung Paulus kayak merasa sedang digoyang-goyang aja. Nggak merasakan badai itu. Begitu hebatnya. Dia hanya merasa kayak berada di ayunan. Tidak. Tetapi walaupun dalam situasi itu dia tetap mempercayai Allah yang berfirman, yang berjanji kepadanya bahwa mereka akan selamat. Mempercayai suara Tuhan berarti tidak lagi mengandalkan diri. Tadi di awal, di ayat 11, pasal 27, yang dipercayai oleh orang-orang itu siapa? Yang mereka percaya adalah jurumudi dari kapal itu. Yang mereka percaya adalah nakoda.
bahkan mungkin kekuatan-kekuatan mereka, mungkin pengalaman-pengalaman pribadi mereka bertahun-tahun sudah berlayar, sudah mengalami badai yang hebat, tapi ya masih bisa eksis. Tetapi ketika kita memilih mempercayai suara Tuhan, berarti tidak lagi mengandalkan pengalaman kita, diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita, dan segala hal yang kita miliki. Kenapa? Tuhan itu seringkali bekerja di luar dugaan kita. Iya, Tuhan sering sekali bekerja di luar dugaan manusia. Dan itu nyata. Tetapi jika Tuhan berjanji, jika Tuhan berfirman, itu pasti. Itu dinyatakan di dalam bagian ini. Nanti sampai Kisah Para Rasul pasal 27 bagian terakhir. Mereka juga tiba dengan selamat. Dan tidak ada diceritakan satu orang pun yang binasa. Yang binasa apa? Hanya barang-barang yang telah dibuang di laut, dan juga kapal itu juga mengalami kerusakan. Jika kita benar-benar mempercayai suara Tuhan, maka yakin dan percaya bahwa kita pasti selamat melalui pergumulan itu, kesukaran itu. Makanya pada pagi hari Bapak Ibu, saat ini, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita sudah belajar bagaimana kita dalam pergumulan, kita pertama apa? Harus mendengarkan dia bicara apa. Jangan lewatkan itu terjadi begitu saja. Tetapi pastikan dapat pelajaran dari hal itu. Sebab orang-orang hebat bukanlah produk gampangan, tetapi mereka pasti terlahir dari pergumulan dan kesukaran. Kedua, kita harus memiliki sikap yang benar, tabah hati, dan taat kepadanya. Taat 100% kepada pimpinan Tuhan. Karena sikap yang salah hanya akan menambah kesukaran dan kesulitan. Ingat bahwa pemeliharaan Allah juga harus dibarengi dengan ketaatan. Dan yang ketiga, kita harus mempercayai penuh suara Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Stop lagi mengandalkan pengalaman, mengandalkan diri sendiri dan apa yang kita miliki. Bagian terakhir, ini adalah kutipan firman Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tahu. Dan ketahuilah, Yesus bicara begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa.